Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Ada 3 sub pembahasan dalam bab 6 ini, yaitu sub pokok bahasan A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Sub pokok bahasan B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Sub pokok bahasan C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan sub pokok bahasan D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas sub pokok bahasan D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan ini akan semakin kompleks, baik dari segi ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Tantangan yang semakin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa untuk bersatu bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Setiap warga negara harus ikut berkontribusi memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman itu adalah setiap upaya dan kegiatan baik itu dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu cara dalam menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia sebagai warga negara itu adalah ikut berpartisipasi. Yang dimaksud dengan berpartisipasi itu adalah turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan adanya beberapa sikap. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai hal. Yang pertama adalah menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang terakhir, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk kita abdikan kepada bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan ini harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tindakan yang menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan ini dapat kita lihat yang pertama adalah menghormati antar sesama. Yang kedua,
tidak membeda-bedakan manusia. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar suku bangsa. Yang keempat, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Yang kelima, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, atau bahasa istilahnya itu adalah bersimpati dan berempati kepada orang lain. Kemudian sikap yang ketiga itu adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban itu adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat dilakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. Yang kedua, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Yang keempat, berkorban dengan harta yang kita miliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Nah, kemudian sikap yang keempat itu adalah pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik dari tingkat individu, tingkat kelompok maupun tingkat nasional. Nah, untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang. Nah, perencanaan itu dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kesiapan sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Kemudian yang kedua, kesiapan sosial budaya. Jadi kesiapan ini untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Kemudian kesiapan keamanan, baik itu stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. Kemudian yang keempat, kesiapan perekonomian rakyat. Jadi ada ketangguhan ekonomi rakyat. Yang kelima, di bidang pertahanan negara. Kemampuan ini sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional sekarang berkembang menjadi multidimensional, yaitu baik fisik maupun non-fisik, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Nah, oleh karena demikian, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan harus diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional dari negara kita. Kemudian sikap yang kelima itu adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Ini artinya bahwa menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Artinya bahwa setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara
dan mempererat persatuan bangsa. Kemudian menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada ini akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kemudian kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Artinya bahwa semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik itu alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara ini meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Kemudian yang kelima, mentaati peraturan. Jadi sebagai salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan mentaati peraturan yang ada. Karena peraturan ini dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi lebih baik. Nah, melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Karena taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturannya berlaku untuk semua warga negara, apapun jabatannya, apapun jenis kelaminnya maupun status sosialnya. Nah, oleh karena demikian, maka siapapun itu sebagai warga negara kita harus mentaati segala macam peraturan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini dalam rangka membahas materi PPKN kelas 8 bab 6 memperkuat komitmen kebangsaan. Dan sekaligus juga kita menuntaskan membahas materi PPKN kelas 8 bab 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai semangat kejuangan 45 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih.